Assalamualaikum, welcome back to my podcast. Balik lagi bareng aku, Lida Maulida, dalam Muslimah Booster. Nah, setelah sekian purnama, aku tidak muncul di podcast. Dan mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini bisa jadi starting point buat makin produktif. Tentu aja untuk terus bisa berbagi hal-hal yang positif untuk teman-teman semuanya. Insya Allah ya, kita saling support ya. Oke, untuk topik kali ini sebenarnya ini adalah kegelisahanku gitu ya. Hampir sepanjang tahun 2020 ya kan? Panjang banget ya. Jadi aku tuh melihat gitu ya, mengamati dan mencermati gitu ya. Jadi sepanjang tahun 2020 tuh kayak jadi ya betul bahwa 2020 tuh tahun-tahun yang berat ya buat aku, teman-teman juga, dan bahkan sebenarnya buat seluruh umat manusia di dunia ini, karena kita benar-benar mengalami krisis global gitu ya, yang bisa dibilang memang memberikan dampak yang luar biasa kepada kita semua gitu ya. Dan menurutku tuh bukan hanya berdampak pada aspek sosial, kemudian ekonomi, bahkan politik, tapi juga berdampak secara psikologis untuk manusia itu sendiri gitu. Kita bisa bayangkan misalnya orang-orang yang biasa dengan mobilitas yang tinggi kemudian harus stay at home gitu. Dan itu tuh pasti gak mudah banget, ya gak sih? Jadi benar-benar memang selama sepanjang tahun 2020 itu adalah tahun-tahun yang berat, dan aku lihat bahwa banyak banget yang terdampak secara psikologis. Dan mirisnya adalah sebenarnya akhirnya menimbulkan gejala-gejala psikologis yang misal gitu ya, merasa cemas gitu ya tentang masa depan, kemudian ketakutan, kemudian merasa rendah diri, mungkin kalau bahasa anak muda sekarang tuh insecure, kemudian overthinking, kemudian dia mental illness, dan banyak banget gitu. Dan mirisnya lagi adalah aku ngeliat bahwa lebih banyak yang mengalami itu adalah anak-anak muda. Sedih sebenarnya. Kenapa? Karena justru kita tuh sangat bergantung banget kepada anak-anak muda. Maksudnya bergantung tuh masa depan ini tuh masa depan nanti gitu, maksudnya sangat bergantung kepada anak-anak muda, dan anak muda tuh sebenarnya sangat potensial banget seperti itu. Bahkan apalagi di dalam kondisi krisis ini sebenarnya anak muda itu harusnya tetap produktif, tetap dinamis, tetap positif kayak gitu. Apalagi di Indonesia ya, kalau kita ngomongin anak muda kan sebenarnya tuh melimpah banget. Apalagi nanti diramalkan katanya 2045 itu Indonesia akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Jadi bonus demografi itu dimana angka usia produktif tuh lebih banyak dibandingkan angka usia non produktif seperti itu. Cuman kan pertanyaannya, usia produktif yang melimpah ini tuh bakalan jadi berkah atau malah sebaliknya jadi musibah gitu kan, kita nggak mau gitu. Jadi gimana caranya kita benar-benar bisa mempersiapkan anak muda yang siap, bukan secara fisik dan usia yang muda, tapi dia punya mental yang tangguh juga dong, benar nggak sih? Dan aku melihat ini terutama di media sosial ya, yang sering cemas, yang sering merasa minder, rendah diri, dan banyak ketakutan adalah anak-anak muda. Dan ini tuh hal yang menurutku mesti segera disadari oleh semuanya seperti itu, termasuk juga oleh aku dan teman-teman yang mungkin merasa masih muda. Nah, berangkat dari kegelisahan itu, aku pengen ngebahas satu topik hari ini tentang konsep diri. Sebenarnya ini topik yang udah banyak banget ya yang membahas ini, tapi kan gak ada salahnya ya kita sama-sama juga berbagi perspektif. Aku juga pengen juga berbagi perspektif aku terkait dengan gimana sih caranya membangun konsep diri, kenapa kita harus punya konsep diri, terus kenapa pula kemudian kita benar-benar harus gitu ya berulang-ulang menyadari hal ini. Ya ini sebagai pengingat ya sebenarnya buat aku juga teman-teman semuanya gitu. Jadi meskipun ini topik yang selalu dibahas orang, seringkali teman-teman temuin, tapi mudah-mudahan tetap ada insight baru untuk teman-teman semua. Iya, jadi kita akan bicara tentang know yourself. Siapa sih sebenarnya diri kamu? Kita harus mengetahui dirimu sendiri gitu ya. Bahwa sebenarnya kita sebagai anak-anak muda ini harus punya konsep diri yang strong, yang tangguh, yang tough gitu ya. Dia tuh problem solver, dia tuh adalah decision maker yang bagus kan, seperti itu. Dan tentu saja yang produktif, inisiatif gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang konsep diri, aku
aku coba untuk mengekstrak dari berbagai macam bacaan dan diskusi dan referensi yang aku temui seperti itu. Dan kalau kita bicara konsep diri dari pendekatan psikologis katakan ya, aku based on bukan orang psikologi tapi senang sih ya, senang dengan hal-hal yang sifat psikologi, apalagi yang sifatnya aliran humanistik gitu ya, yang aku banget gitu, ngerasa bahwa sebenarnya manusia itu punya potensinya sendiri yang dia memutuskan untuk kemudian bergerak atau berhenti, kan seperti itu ya. Meskipun secara konsep kita sebagai umat muslim tentu aja kehendak itu tidak sepenuhnya milik kita, ya kan, karena memang sedari awal ibaratnya tuh kalau di dalam diri kita tuh adalah sebuah wadah, ya kan, wadah, dan yang mengisinya itu adalah udah Allah siapin nih, isinya itu adalah di dalam pedoman Al-Quran dan Sunnah sebenarnya gitu. Jadi tidak sepenuhnya kita punya kehendak atas diri kita, tapi Allah memberikan ruang yang sangat besar untuk kita bisa benar-benar bertumbuh dengan potensi yang Allah kasih. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang konsep diri tuh, hal pertama yang harus kemudian kita ketahui adalah tentang hakikat dari diri kita, ya kan? Hakikat dari diri kita siapa? Manusia kan? Nah, jadi kalau kita bicara konsep diri itu adalah bicara tentang hakikat manusia itu sendiri. Dan kalau kita bicara tentang hakikat manusia, sebenarnya banyak banget ilmuwan banyak banget ilmuwan dari mulai zaman Aristoteles, Thales kemudian banyak lah sampai hari ini yang coba untuk kemudian mendefinisikan apa itu manusia gitu ya. Kayak misal Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk berpikir. Huizinga bilang manusia adalah makhluk bermain. Bener sih, iya emang bener ya. Atau kita masih tetap percaya dengan teorinya Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera? Kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi yang jelas menurutku sih ya manusia bukan dari kera gitu. Nah, cuman balik lagi ya, kalau kita memandang dari konsep Islam bahwa ya manusia adalah hayawanatik, manusia itu adalah makhluk berpikir, ya kan? Cuman nggak cukup di situ. Jadi Allah nggak cukup memberikan kita itu akal untuk berpikir, tapi Allah juga ngasih potensi yang lain. Allah kasih kita fisik dan Allah kasih kita jiwa. Nah, ini yang paling penting. Jadi betul-betul yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan makhluk yang Allah ciptakan yang lainnya adalah bahwa kita dikasih fisik, iya betul, itu ada kesamaannya dengan makhluk lain, ada fisiknya, tumbuhan ada fisiknya, hewan ada fisiknya. Tapi kita punya hal yang lain juga, yaitu akal yang tidak Allah berikan kepada selain daripada manusia, kemudian juga jiwa. Dan ketiga potensi dasar ini menjadi semacam modalitas gitu ya, yang Allah kasih ke kita, yang mesti kita jaga fitrahnya, yang mesti kita tumbuhkan fitrahnya menjadi sesuatu yang berguna, ya kan, menjadi sesuatu yang baik. Nah, jadi fisik, akal, jiwa itu merupakan modalitas yang Allah kasih ke kita, dan kita harus paham betul bahwa kita memang hakikatnya diciptakan untuk itu. Untuk apa? Pertama, untuk menjadi khalifatul fil ard, ya kan? Menjadi pemimpin di muka bumi ini gitu kan, dengan ketiga potensi itu tadi. Yang kedua adalah menyebarkan rahmat, ya, menyebarkan rahmat bagi sekalian alam, kasih sayang gitu ya, kebaikan gitu kan, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ibadah. Ibadah tidak harus kemudian dipersempit dalam konteks sholat, zakat, saum, ya kan, tapi sangat luas gitu ya. Menjaga lingkungan adalah ibadah, membangun harmoni dalam perbedaan di masyarakat adalah juga ibadah kan, dan banyak lagi. Jadi ibadah sosial itu juga masuk ke dalam nilai-nilai ibadah yang kemudian harus kita lakukan itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus punya konsep diri? Emang nggak bisa ya kita hidup mengalir gitu aja gitu ya? Toh air juga mengalir kan, pada akhirnya ya mengalir gitu. Cuman pertanyaannya kan tidak semua air mengalir akhirnya adalah ke lautan, bener nggak? Ada juga air yang mengalir akhirnya ke comberan gitu, dan kita kan nggak mau ya berakhir di comberan. Makanya sebenarnya konsep diri ini tuh jadi kayak semacam memperkuat, ya kan, memperkuat kehadiran kita di muka bumi ini. Jadi ibaratnya gini ya, alasan terkuatnya adalah actualizing tendency, di mana kita betul-betul didorong untuk melakukan aktualisasi diri. Kenapa sih orang mesti mengaktualisasikan diri gitu? Nah, aktualisasi di sini tuh tidak hanya difikirkan harus show off di depan kamera, kemudian harus dia tampil, enggak sih.
sebenarnya lebih kepada aktualisasi diri itu tuh kebaikan dari kita itu tuh hadir gitu ya, untuk kemudian memberikan tadi kebaikan buat banyak orang gitu ya. Jadi kalau kita mikir emang harus selalu hadir, harus selalu depan kamera, enggak seperti itu. Tapi aktualisasi diri itu adalah kehadiran kita tuh betul-betul ibaratnya adalah khairunas anfa'uhum linas. Orang yang yang bagus itu yang paling baik itu adalah yang paling berguna buat orang lain. Jadi jangan sampai kehadiran kita di muka bumi ini cuma memenuhi populasi manusia dan hanya menghabiskan sumber daya alam gitu ya. Jadi actualizing tendency, apalagi kalau kita melihat dari misalnya hierarchy of needs-nya Abraham Maslow, yang kemudian ketika membuat sebuah piramida kebutuhan dasar manusia, maka piramida yang paling atasnya itu adalah apa? Aktualisasi diri, self actualization gitu ya, mengaktualisasikan diri. Dan puncak dari kebahagiaan manusia itulah mengaktualisasikan diri pada saat dia sampai pada satu titik di mana dia hidup bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain, seperti itu. Nah, jadi itu ya alasan pertama kenapa kita harus punya konsep diri adalah actualizing tendency. Yang kedua, kenapa kita harus punya konsep diri adalah bahwa ya itu adalah kehendak dari yang menciptakan kita, betul nggak sih? Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah bilang kuntum khairu ummah, kamu itu adalah umat terbaik. Apalagi kita sebagai seorang muslim ya kan, kita itu adalah umat terbaik gitu ya. DNA kita itu ketika dilahirkan itu adalah sebagai pemenang gitu ya, sebagai yang terbaik. Dan tidak mungkin generasi terbaik memiliki konsep diri yang rapuh, yang tidak mengenal siapa dirinya. Ketika dia tidak mengenal siapa dirinya, maka dia tidak mengenal siapa Tuhannya, kan seperti itu. Jadi ya ini kehendak Allah ya kan. Ibarat kata kita tuh tadi seperti wadah kosong dan kita harus mengisi wadah itu dengan kehendak-kehendak Allah. Di mana kehendak Allah itu? Di dalam Quran dan Sunnah. Jadi kalau misalnya kita mau hidup dengan benar, ya udah balik lagi ke kedua sumber itu tadi, udah selesai semua gitu. Yang ketiga, alasannya adalah ya futuristik, masa depan anak-anak ya kan. Apalagi kita sebagai seorang perempuan yang kemudian nanti akan menjadi seorang ibu gitu ya. Dan generasi ke depan kan butuh gitu ya, butuh figur yang emang benar-benar bisa jadi uswah, bisa jadi teladan gitu. Dan gak mungkin kita bisa menghasilkan atau bisa melahirkan anak-anak atau generasi yang kuat, yang tangguh, yang dia kenal dengan dirinya sendiri kalau kita sebagai ibunya tidak kenal siapa diri kita, ya kan? Jadi nggak mungkin banget, impossible gitu. Makanya tadi ya alasan-alasan kenapa kita harus punya konsep diri, nggak bisa ngalir gitu aja, tidak bisa kemudian kita ya gini aja deh gitu ya, aku mah apa tuh kan, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi harus ada semacam upaya lebih untuk bisa melakukan pencapaian self improvement gitu ya. Terus gimana caranya? Gimana caranya kita bisa membangun sebuah konsep diri? Aku coba ekstraksi nih dari berbagai sumber seperti itu, dan aku juga coba untuk mempraktekannya gitu ya. Karena aku juga pernah ada pada satu fase yang ya bisa dikatakan quarter of life crisis lah gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sekarang bisa ada pada posisi yang jauh lebih baik, jauh lebih strong, jauh lebih bisa mengenal diri aku sendiri seperti itu. Yang pertama adalah menilai kapasitas kita. Ini yang paling penting sih. Jadi hal pertama yang harus teman-teman lakukan untuk bisa kemudian mengenal siapa diri teman-teman adalah coba deh mungkin sesekali dituliskan gitu ya, 3 kekurangan, 3 kelebihan ya. Ini kayak sederhana banget ya, tapi mungkin bagi sebagian orang tuh agak sulit ya kan. Ada orang yang mungkin lebih mudah menuliskan kekurangan dibanding kelebihan atau sebaliknya. Jadi menuliskan kelebihan dan kekurangan secara jujur ini merupakan step pertama yang mesti kita coba gitu ya. Sehingga nanti akan terpetakan tuh di situ. Apa nih kekurangan kita, A, B, C, D, apa kelebihan kita dan seterusnya. Nah, dari situ prinsip yang harus kita ambil adalah lebih baik kita meninggikan gunung daripada meratakan lembah. Maksudnya, kita fokus pada kelebihan kita daripada kekurangan kita, ya kan? Tapi kekurangan kita terima dengan sesadar-sadarnya. Kita coba untuk mindfulness gitu. Kita coba untuk sadar bahwa memang kita juga adalah manusia yang penuh kekurangan. Tapi pasti Allah kasih kita bakat, Allah kasih kita kelebihan, dan kelebihan itulah yang kemudian kita coba untuk gali dan kita kembangkan. Jadi kita tidak fokus pada kekurangan, kita fokus pada kelebihan. Lalu yang kedua adalah stop comparing.
berhenti untuk membandingkan, ya, berhenti untuk membandingkan. Dan hari ini kan sebenarnya kita sebagai ya netizen gitu, pengguna media sosial sangat rentan untuk kemudian kita mengalami semacam insecure. Kenapa? Karena sekalinya buka media sosial, kemudian kita stalking media sosial orang, kemudian kita melihat betapa wow gitu, orang lain udah berlari begitu cepat dan kita merasa bahwa kita masih jalan di tempat gitu ya. Jadi sebenarnya gak semua hal yang kita lihat di media sosial itu benar sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena orang gak mungkin ya memposting sesuatu yang buruk gitu ya di media sosial. Pasti yang diposting itu adalah sesuatu yang baik-baik, itu gak? Jadi ya kita gak usah silau, kita gak usah merasa rendah diri ketika melihat kehidupan orang lain jauh lebih baik seperti itu. Gak mungkin orang misalnya membicarakan sesuatu yang buruk ya, kecuali misalnya ada sih orang yang mungkin di media sosial kerjaannya ngeluh gitu. Kerjaannya mungkin curhat gitu ya. Tapi kan itu kasuistik ya. Tapi ya lebih banyak sebenarnya di media sosial memposting hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya ya kita nggak mesti kemudian terjebak gitu ya, tenggelam ke dalam ya hal seperti itu. Jadi stop comparing. Tapi kita boleh membandingkan. Tapi membandingkan diri kita dengan hari kemarin. Hari ini dengan hari kemarin maksudnya. Mungkin sesekali teman-teman coba deh, misalnya buka-buka lagi karya atau sesuatu lah yang teman-teman buat mungkin beberapa tahun lalu, 5 tahun lalu misalnya, 10 tahun lalu. Ketika aku misalnya baca tulisanku yang aku buat mungkin 5 tahun lalu deh, atau ya 5 tahun lalu lah, itu tuh kayak yang ya Allah kok tulisan aku tuh kayak jelek banget ya, seburuk ini ya. Nah artinya bahwa kita sudah melakukan pencapaian lebih dibandingkan pada titik itu gitu. Kita sudah ada perkembangan berarti, karena kita bisa menilai bahwa tulisan kita 5 tahun lalu itu seburuk itu gitu ya. Nah itulah, jadi yang kita lakukan ketika membandingkan itu adalah bukan jadi semakin insecure, tapi semakin semangat bahwa kita lakukan pencapaian dan kita apresiasi pencapaian itu, kemudian kita evaluasi kurangnya di mana, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, stop comparing. Jadi betul-betul fokus dengan diri sendiri. Dan boleh stalking di media sosial orang, tapi untuk jadi inspirasi ya, bukan untuk jadi semakin kita tuh down gitu ya. Oke, yang ketiga adalah self love gitu ya, mencintai diri sendiri. Salah satu indikator orang insecure itu karena merasa tidak menerima dirinya apa adanya gitu ya, tidak menerima dirinya apa adanya. Bukan berarti nggak boleh berkembang, nggak boleh grow. Maksudnya adalah dirinya ini dia memang seorang manusia yang ada kekurangan dan kelebihan tadi ya, balik lagi. Tapi dengan cara kita mencintai diri kita apa adanya, kita mencoba untuk menerima dengan rela, dengan ikhlas gitu ya. Berapa tinggi badan kita, berat badan kita, warna kulit kita, bentuk tubuh kita misalnya seperti itu. Dengan segala karakter yang kurang baik, karakter yang baik, karakter kurang baiknya coba untuk diperbaiki menjadi lebih baik, karakter yang baiknya terus dilatih jadi lebih baik lagi, misalnya seperti itu. Yang jelas adalah mencintai diri sendiri, karena gak mungkin kita kemudian mau menghargai kehidupan ini kalau kita sendiri tidak mencintai diri kita sendiri. Dan gak mungkin Allah menciptakan kita untuk menzalimi diri kita. Artinya bahwa ya Allah betapa sempurnanya kita menciptakan diri kita ya, seperti itu. Jadi yang mesti kita kemudian pahami adalah ya Allah udah kasih kita yang terbaik dengan hari ini kita ada seperti itu, sehingga ya disyukuri aja seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah refleksikan ya. Jadi perjalanan untuk menemukan konsep diri itu kan sebenarnya panjang banget, gak cukup untuk 1 hari, 2 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan sebenarnya. Termasuk aku juga gitu, jadi butuh waktu yang lama banget untuk sampai pada satu titik yang benar-benar sadar gitu bahwa Allah itu sayang banget sama aku gitu. Jadi selama bertahun-tahun mungkin aku ngerasa ada di posisi di titik terendah gitu ya, dan bingung mau ngapain gitu. Ya mungkin nanti di segmen lain lah ya, aku coba untuk menceritakan true story gitu ya, menceritakan perjalanan panjang yang banyak banget triggernya dan aku harus struggling gitulah. Nanti lah kapan-kapan ya insya Allah.
Tapi intinya adalah merefleksikan diri gitu ya. Kita betul-betul merenung, kita betul-betul jeda sejenak, kita betul-betul melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya gak mungkin ya Allah menciptakan kita itu sia-sia, gak mungkin Allah menciptakan kita itu ya begitu aja gitu. Allah pasti punya rencana besar di balik penciptaan diri kita di muka bumi ini, dan kita harus cari itu, kita temukan, kemudian kita lakukan gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu, karena nggak ada yang tahu akhir dari perjalanan kita. Tapi yang kita tahu adalah Allah menyiapkan surga dan neraka, itu aja. Tapi akhir perjalanan kita ada di mana, nanti destinasi terakhirnya di mana, kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu, kita harus berusaha lebih keras lagi untuk bagaimana caranya kita berakhir pada tempat yang membahagiakan, kan gitu ya. Jadi refleksikan teman-teman. Dan yang terakhir adalah take action, tentu aja ya. Jadi ketika sudah direfleksikan, merenung, jangan lama-lama merenungnya, nanti kehabisan waktu kita. Nanti time over gitu, kita nggak punya banyak waktu lah teman-teman. Ibarat kata tuh kita hidup di dunia tuh singkat banget ya. Mungkin paling panjang usia umatnya Rasulullah itu kan 60 tahun ya. Dan kita mungkin sekarang ada yang mungkin setengah perjalanan atau lebih atau kurang. Tapi yang jelas kita nggak pernah tahu akhir dari usia kita itu kapan. Karena itulah kemudian kita harus coba untuk melakukan amal-amal terbaik kita, seperti itu. Jadi yang namanya amal terbaik itu harus berbanding lurus dengan satuan waktu. Jadi satuan waktu berbanding lurus dengan satuan amal. Itulah yang disebut dengan produktivitas gitu ya. Jadi 24 jam waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ngapain aja gitu. Kemudian kita dari 7 hari dalam 1 minggu itu ngapain aja. Dari 4 minggu dalam 1 bulan itu ngapain aja. Sampai suatu ketika mungkin ketika kita dihadapkan dengan satu perhitungan, di hari perhitungan, ketika Allah tanya, hai kamu, usia muda kamu dipakai untuk apa? Kita bisa jawab itu. Usia produktif kamu dipakai untuk apa? Kita bisa jawab itu, dan seterusnya. Jadi itu apapun yang kita lakukan hari ini, amalan terbaik kita itu adalah hujah untuk kita kemudian menyampaikan kepada Allah bahwa kita layak untuk masuk ke syurganya Allah. Seperti itu ya. Ya, intinya untuk teman-teman semuanya, buat aku juga ya, kita coba untuk terus melakukan semacam proses penyadaran ke dalam diri kita. Know yourself, kita tahu tentang diri kita sendiri, maka kita tahu tentang Tuhan kita, dan kita tahu kita akan pergi kemana dan berakhir di mana. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.